Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Rabu tanggal 27 Mei 2020, kembali kami dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan beberapa berita atau informasi update terkait dengan penanganan COVID-19 di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Sebelumnya kami akan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijrah. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita semua mendapat berkah dari apa yang telah kita lakukan selama beribadah di bulan suci Ramadan. Dan semoga semua doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan wabah COVID-19 ini segera berlalu di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Pada sore hari ini kami informasikan tercatat orang dalam pemantauan sebanyak 898. Ada pengurangan kalau kita bandingkan dengan jumlah ODP pada periode kemarin, yaitu 12 ODP. Kemudian juga pasien dalam pengawasan. Pada sore hari ini berjumlah 155 pasien, dibandingkan kemarin yang berjumlah 162, saat ini 155 pasien. Dan ini diantaranya adalah adanya beberapa pengurangan maupun adanya beberapa penambahan dari PDP. PDP berkurang diantaranya ada beberapa yang sudah terkonfirmasi positif, sebanyak 22 dari PDP. Dan ini terjadi di beberapa rumah sakit, 5 diantaranya di Rumah Sakit Ulin asal Banjarmasin, kemudian ada 15 di Rumah Sakit Ansari Saleh, ada 14 berasal dari Banjarmasin dan 1 dari wilayah di luar Provinsi Kalimantan Selatan atau di daerah Klaten. 1 dari Rumah Sakit Datu Sanggul asal Tapin, kemudian yang juga menjadi positif pada karantina secara khusus di Kabupaten Banjar. Ada beberapa PDP yang terkonfirmasi positif, diantaranya ada 9 sebagai penambahan, yaitu 1 dari Balangan, kemudian 1 dari Kota Baru, kemudian 5 dari Rumah Sakit Umum Ulin asal Banjarmasin dan 2 dari Rumah Sakit Boyasin asal Tanah Laut. Oleh karena itu PDP ini diantaranya adalah BL4 wanita 30 tahun dari Balangan, kemudian PJ56 laki-laki 2 tahun masih bayi Kota Baru, kemudian dari Ulin ada Ulin 207 wanita 45 tahun dari Banjarmasin, kondisinya masih mengalami sesak napas. Kemudian Ulin 208 ini ada bayi wanita 1 tahun dari Banjarmasin, juga masih mengalami sesak napas. Ulin 209 wanita 40 tahun dari Banjarmasin, juga dalam kondisi sesak napas. Ulin 210 wanita 22 tahun Banjarmasin, juga masih mengalami sesak napas. Ulin 211 wanita 49 tahun dari Banjarmasin, juga masih mengalami sesak napas. Selanjutnya dari Bu Yasin, yaitu BJ12 wanita 52 tahun asal Tanah Laut, kondisinya cukup stabil, dan BJ13 wanita 58 tahun juga dari Tanah Laut, kondisinya juga stabil. Oleh karena itu saat ini yang dirawat dalam pengawasan ada sebanyak 55 pasien di Rumah Sakit Ulin, 25 pasien di Rumah Sakit Ansari Saleh, ada 11 di Ratu Celeha, 9 di Bayangkara, 7 di Suaka Insan, kemudian Rumah Sakit Idaman ada 7,
Rumah Sakit Sari Mulia ada 9, ada 4 di Ciputra, dan di Hasan Basri juga ada 4, dan di Rumah Sakit Sultan Syariansyah ada 2, ada 6 di Rumah Sakit Bu Yasin, di Rumah Sakit Islam Banjarmasin ada 2, Datu Sanggul ada 1 pasien, kemudian Rumah Sakit Pangeran Jaya Sumitra ada 2 pasien, di Rumah Sakit Balangan ada 2, 5 dirawat dalam karantina secara khusus di Banjarmasin, dan 1 di Kabupaten Banjar, kemudian masing-masing 1 lainnya di Banjarbaru, Tabalong, dan Balangan. Sedangkan kasus yang saat ini terkonfirmasi positif berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium metode PCR-nya saat ini total menjadi 703. Ada penambahan konfirmasi positif ini sebanyak 73 kasus pada sore hari ini, yaitu yang berasal dari 22 PDP, dan ini terdiri dari 5 dari Rumah Sakit Ulin Banjarmasin, kemudian 15 dari Rumah Sakit Ansari Saleh, 14 yang berasal dari Banjarmasin, dan 1 yang kami sebutkan dari Klaten, kemudian 1 dari Rumah Sakit Datu Sanggul, Saltapin, dan 1 dalam karantina secara khusus di Kabupaten Banjar. Sedangkan 51 lainnya merupakan hasil tracing yang dilaporkan di beberapa kabupaten kota, yaitu 41 dari Kabupaten Banjar, kemudian 3 dari Banjarmasin, 2 dari Tanah Laut, 1 dari Kota Baru, kemudian ada 1 dari Hulu Sungai Utara, dan ini merupakan PDP yang dilaporkan telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei, kemudian ada 2 dari Hulu Sungai Selatan, dan 1 dari Banjarbaru. Oleh karena itu, yang termasuk baru nih diantaranya adalah kasus COVID 631, wanita 58 tahun, kemudian 632, laki-laki 63 tahun dari Banjarmasin, 633, laki-laki 48 tahun dari Banjarmasin, 634, wanita 51 tahun dari Banjarmasin, 635, wanita 58 tahun dari Banjarmasin, kemudian 636 yang dirawat di Rumah Sakit Ansari Saleh, yaitu laki-laki 38 tahun asal Banjarmasin, 637, laki-laki 30 tahun dari Banjarmasin, 638, wanita 50 tahun dari Banjarmasin, 639, laki-laki 36 tahun dari Banjarmasin, 640, laki-laki 60 tahun dari Banjarmasin, 641, 55 tahun wanita dari Banjarmasin, 642, laki-laki 62 tahun dari Banjarmasin, 643, wanita 41 tahun dari Banjarmasin, 644, wanita 64 tahun dari Banjarmasin, 645, laki-laki 41 tahun dari luar provinsi, yaitu dari Klaten, 646, wanita 52 tahun dari Banjarmasin, 647, laki-laki 61 tahun dari Banjarmasin, kemudian 648, 35, wanita dari Banjarmasin, 649, laki-laki 60 tahun dari Banjarmasin, 650, laki-laki 29 tahun dari Banjarmasin, 651, laki-laki 40 tahun dari Tapin, 652, wanita 56 tahun dari Kabupaten Banjar, 653, wanita 50 tahun dari Kabupaten Banjar, 654, wanita 49 tahun dari Kabupaten Banjar, 655, wanita 32 tahun dari Kabupaten Banjar, 656, laki-laki 33 tahun dari Kabupaten Banjar, 657, wanita 39 tahun dari Kabupaten Banjar, 658, wanita 25 tahun dari Kabupaten Banjar, 659, laki-laki 41 tahun dari Kabupaten Banjar, 660, wanita dari Kabupaten Banjar berusia 11 tahun, 661, wanita 42 tahun dari Kabupaten Banjar, 662, wanita 65 tahun dari Kabupaten Banjar, 663,
Laki-laki 46 tahun dari Kabupaten Banjar 664, wanita 47 tahun dari Kabupaten Banjar 665, wanita 50 tahun dari Kabupaten Banjar 666, wanita 29 tahun dari Banjarbaru 667, laki-laki 49 tahun dari Kabupaten Banjar 668, laki-laki 56 tahun dari Kabupaten Banjar 669, 57 wanita dari Kabupaten Banjar 670, laki-laki 26 tahun juga dari Kabupaten Banjar 671, wanita 40 tahun dari Kabupaten Banjar 672, wanita 55 tahun dari Kabupaten Banjar 673, laki-laki 16 tahun dari Kabupaten Banjar 674, laki-laki 14 tahun dari Kabupaten Banjar 675, laki-laki 14 tahun dari Kabupaten Banjar. Kemudian selanjutnya juga dari Kabupaten Banjar diantaranya adalah 692, wanita 35 tahun, 693 wanita 52 tahun, 694 laki-laki 47 tahun. Kemudian dari Banjarmasin yaitu KSKOPID 695, laki-laki 63 tahun, 697 wanita 70 tahun dari Hulu Sungai Selatan, 698 wanita 71 tahun dari Hulu Sungai Selatan, 699 laki-laki 49 tahun dari Banjarmasin, 700 laki-laki 49 tahun dari Tanah Laut, 701 laki-laki 39 tahun dari Banjarmasin, 702 laki-laki 40 tahun dari Tanah Laut, 703 wanita 4 tahun dari Kota Baru. Kemudian kami informasikan juga yang sembuh yang dikarantina secara khusus di Kabupaten Banjar yaitu KSKOPID 139. Laki-laki anak berusia 15 bulan dari Kabupaten Banjar. Sedangkan yang meninggal PDP pada 16 Mei 2020 dari Hulu Sungai Utara adalah KSKOPID 696, laki-laki 69 tahun dari Hulu Sungai Utara. Saat ini yang dirawat di rumah sakit sebanyak 120 kasus, sedangkan dalam karantina secara khusus sebanyak 432. Oleh karena itu saat ini 432 atau 78,20% merupakan kasus yang tidak memiliki gejala atau memiliki gejala yang ringan. Oleh karena itu saat ini mereka dirawat di dalam karantina secara khusus dan juga ada beberapa yang di dalam isolasi secara mandiri. Oleh karena itu yang khusus dirawat sebanyak 120 ini diantaranya 41 kasus di Rumah Sakit Ulin, 44 kasus di Rumah Sakit Muhammad Ansari Saleh, ada 11 kasus di Rumah Sakit Bayangkara, 9 kasus di Rumah Sakit Idaman, dan masing-masing 4 di Rumah Sakit Ratu Jalaha dan Sultan Suriansa, ada 2 kasus di Rumah Sakit Ciputra. Kemudian masing-masing ada 1 kasus di Rumah Sakit Damanhuri, Abdul Aziz, Pembala Batung, Suaka Insan, dan Datu Sanggul. Demikianlah yang saat ini dirawat di beberapa rumah sakit baik yang terkonfirmasi positif maupun PDP di rumah sakit dan juga saat ini yang dirawat di karantina secara khusus. Karena itu saat ini upaya-upaya para petugas kesehatan kita dalam melakukan pemberian perawatan yang optimal terhadap kasus yang terkonfirmasi positif ini dilakukan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ke depan upaya-upaya perawatan ini akan memberikan kesembuhan kepada pasien atau kasus yang saat ini sedang dirawat, baik di rumah sakit maupun di dalam karantina khusus. Ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman wartawan. Di antaranya terkait dengan beberapa hal. Yang pertama adalah apakah insentif tenaga medis dari Pemprov sudah dicairkan atau dibayarkan. Alhamdulillah untuk beberapa bulan kemarin yaitu sampai bulan April itu sudah
dibayarkan oleh pemerintah provinsi, terutama para petugas-petugas kita yang melakukan perawatan secara seksama di rumah sakit milik pemerintah, terutama di Rumah Sakit Umum Ulin maupun Rumah Sakit Ansari Saleh. Sedangkan yang ditanyakan juga terkait dengan insentif yang akan digelontorkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan. Saat ini sedang dilakukan prosedur atau mekanisme dan identifikasi pendataan yang lebih akurat terhadap tenaga-tenaga yang saat ini menangani COVID tersebut. Oleh karena itu pemerintah sudah memberikan beberapa pedoman dan mekanisme, baik kemarin melalui Pikon yang disampaikan kepada kabupaten kota di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan proses ini juga akan segera diselesaikan, karena mengingat beberapa data-data identifikasi yang harus kita validasi dan kita verifikasi. Kemudian juga terkait dengan adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh gugus tugas tingkat provinsi. Gugus tugas provinsi saat ini begitu gencar dan masif melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanganan COVID-19 di wilayah Kalimantan Selatan. Bahkan sejak H-2 dan H+1 sudah dilakukan peninjauan secara langsung untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanganan COVID-19 ini, baik daerah-daerah yang melakukan pelaksanaan PSBB maupun yang tidak, di perbatasan-perbatasan, di pos-pos yang dilakukan penjagaan, kemudian juga di wilayah-wilayah gugus tugas kabupaten kota. Gugus tugas provinsi telah melakukan monitoring dan evaluasi dan bertemu dengan para pimpinan-pimpinan daerah. Kayak misalnya yang dilakukan kemarin pada H-+2 sudah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tersebut dan diskusi serta memberikan arahan dan masukan-masukan kepada pemerintah daerah, mulai dari Tapin, kemudian juga di daerah Hulu Sungai Selatan yang diterima oleh Bupati, kemudian begitu juga di Hulu Sungai Tengah yang juga diterima langsung oleh Bupatinya, begitu juga dengan di Balangan, bahkan yang sampai juga di daerah Tabalong juga sudah disampaikan beberapa evaluasi hasil dari monitoring yang dilakukan oleh gugus tugas provinsi bersama-sama dengan LO juga yang dari BNPB pusat. Oleh karena itu masukan-masukan ini menjadi panduan, menjadi pedoman yang dapat dijadikan arah dalam upaya-upaya menangani secara sesama, melakukan secara masif, baik upaya-upaya peningkatan kepada tracking dan tracing untuk menemukan berbagai kasus yang ada di wilayah-wilayah tersebut. Oleh karena itu, upaya-upaya ini mudah-mudahan dapat meningkatkan upaya-upaya kita di dalam memutus rantai penularan. Begitu juga dengan memasifkan bagaimana komunikasi, informasi, dan edukasi dengan tim KIE yang sudah ditunjuk, ini melakukan upaya-upaya yang langsung tancap gas, di mana kegiatan-kegiatan ini adalah berupaya untuk memberikan pesan-pesan, upaya-upaya pencegahan yang mudah-mudahan nantinya menjadi sebuah perilaku atau budaya untuk dapat melakukan upaya pencegahan oleh masyarakat itu sendiri. Nah, inilah hal-hal yang sudah dilakukan oleh gugus tugas. Karena itu gugus tugas bekerja sepenuh hati dengan ikhlas, penuh tenaga untuk berupaya bagaimana agar percepatan penanganan COVID-19 di Provinsi Kalimantan Selatan ini dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Demikian informasi yang saat ini kami sampaikan. Mudah-mudahan upaya-upaya yang saat ini dilakukan mendapatkan hasil yang maksimal. Dan sekali lagi, mari kita dukung
pemerintah, anjuran-anjuran pemerintah agar dapat ditaati oleh masyarakat kita di Banua. Terima kasih atas segala perhatian. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.